Anwar. Ini Anwar. Hah? Anunya. Buat target saya nanti akhir semester atau minimal semester 3 udah punya usaha semua, baik gede atau kecil. Nah. Pakai modal betul. Mana jawab yang ini yang mau punya saya beli 100 juta. Ya udah ayo. Kemarin duitnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. Saat saya itu jadi desainer grafis. Masya Allah. Allah Akbar. Subscribernya banyak ini, Pak. Ribuan ya. Dapat penghasilan Pak ini, Masya Allah. Dari apa? YouTube. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu apa ya? Iya, tahu. Ayo, Apa ya awalnya? Endorse. Nah, Bukan. ayo malu cuma mau ini saya ini pertama buka bisa usaha saya pertama YouTube. Kemudian saya nggak sengaja ternyata subscriber saya banyak, saya dapat hasil sekian. Nah, saya akan mengembangkan lagi seperti ini. Gitu. Tapi udah pernah monet apa tuh cair? Belum. Baru bikin sebulan, Pak. Baru bikin sebulan, nggak apa-apa. Kalau itu kan yang lu pasti jadi desainer grafis. Dari grafis kan masih nyambung gitu. Saya juga mau bikin YouTube, karena nggak bisa ininya, nggak bisa editnya. Masing-masing kan punya itu, punya kekurangan dan kelebihan. Ya kalau kolaborasi mungkin bisa. Yang YouTube-nya Dedi emang Dedi nggak ini, jadi gitu kan enggak. Ada yang kameranya, ada yang gitu. Cuma itu kan udah punya modal. Kalau belum punya modal ya apa-apa sendiri semuanya, dikerjain sendiri. Ayo Gimana gitu? Itu pasti nanti ngedit foto dulu, terus dipromosiin ke IG, FB gitu. Terus nunggu sampai ada yang beli. Nanti yang beli itu ngechat gitu, mau ngeditnya kayak gimana gitu. Nanti produknya apa produknya? Jasa edit. Jasa edit. Ya, editing. Editing. Pakainya apa? Corel Draw atau apa? Photoshop. Pakai Photoshop. Terus kalau sekarang itu freelance atau kerja pokok? Kan kalau bukannya di percetakan itu kan kerja pokok. Kalau freelance mungkin sambil ngajar. Freelance. Ya udah, itu ada yang mau tanya silakan. Kasihan, Mak. Kalau ditanyain. Kalau nggak ada yang tanya silakan. Kasih. Arif Rahman Maulana. Ada nggak? Oh, rival mau gantiin. Ada Guntur Diki. Guntur nggak ada. Nuryadi. Yang awal mungkin gantian nanti, Pak. Ini dulu. 3 cowok, 3 cewek. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryadi. Langsung saja ya kepada intinya. Usaha saya berdiri dari 2019 pas masih awal sekolah kelas 2 SMK. Udah mulai usaha dari bidang kaos, konveksi, sablon. Alhamdulillah gak lama 2019 akhir saya mulai promosinya ke stand-stand event pensi sekolah-sekolah. Alhamdulillah berkembang pesat. Terus 2020 sempat down karena corona, karena di 2020 itu sulit untuk nyari bahan gramasi kaosnya karena harganya juga makin melonjak lah. 2022 mulai berkembang lagi, saya mulai collab-collab dengan
terus net brand sama apa ya, udah sih itu doang. Terus gak sampai di situ saya mulai promosi di media sosial Instagram, TikTok, lalu loncat ke marketplace seperti Shopee, Lazada, sama Tokped. Alhamdulillah dari situ, dari penjualan online, alhamdulillah lancar. Rata-rata sebulan dari online berapa? Dari online nggak tentu sih Pak, kalau sebulan saya pernah dapat orderan itu Tergantung orderan juga ya. 350 piece. Itu di event kayak tanggal bagus 44 gitu ya, seperti yang gitu. Berarti itu mah orderan pakai pesanan. Maksudnya kan kadang-kadang kalau yang brand udah jadi tuh kita udah jadi lah barangnya. Kalau yang udah 350 itu order. Udah itu udah jadi, udah punya brand sendiri. Nama brand saya itu Risi Custom Apparel. Ada yang nanya silakan. Untuk kaos, ini produknya kaos saya juga sama. Kaos, saya mulai usaha kaos itu 2023 apa? Kalau dari siapa? Guntur Nuryadi udah lebih awal 2019. Yang lain ada yang nanya silakan, mungkin harga atau apa gitu silakan. Atau mungkin mau ini kelas ini mau bikin seragam. Kemarin kan yang pertama itu dari saya tuh, yang apa tuh? Yang kaos pertama itu dari saya. Kalau itu mah ya jual gedet lah. Pokoknya semuanya harus punya. Ada keuntungan gitu, ada keuntungan dari mengelola itu. Itu rata-rata harga berapa Pak? Kalau untuk kaos polo saya dari sekarang benangnya juga mahal Pak. Jadi yang tadinya 35 satu piece jadi 40. Itu bahan 30S. Ya, kalau yang polos. Ya, yang polos. Kalau yang sablon, Kalau yang di sablon start from dari 65. 65. Ya. Ya, saya jual di sablon kan jual 70. Tangan pendek 70. Yang 24 ya, 24S. Ya, apa aja yang itu di mana? Sekarang. Aduh, kemarin pernah juga Makron Bandung. Ya nggak benar. Nggak benarnya apa? Jadi yang pertama benar, yang kedua masih benar, yang ketiga yang itu molor. Molor tuh misalnya kalau sekolah waktu itu kalau sekolah ada pesanan 250. Jadi kerjain sampai berapa bulan baru berapa pieces gitu. Nah, itu ada kendala-kendala tertentu ya. Nah, ya akhirnya ya sekarang mah yang orang itu ya udah nggak kerja sama lagi. Nah, dengan yang lain kerja sama. Sepi Ya lah kan. udah mungkin. Nuryadi terus Takoyaki Ripal. Ya. Saya sekarang produknya yang inilah yang beda-beda. Sepertinya kalau yang sama saya lewat ya Takoyaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Nabi. Ide usaha saya berjalan alhamdulillah. Yang pertama itu ide usahanya itu tahu bakso. Berjalan tahu bakso lancar, dititipin ke 55 warung. Lalu mendapatkan keuntungan itu tak puterin buat jualan es teh. Es teh juga saya kata itunya berguru ke saudara saya, minta resep-resepnya juga. Habis itu es tehnya juga alhamdulillah perharinya mendapat pahit-pahitnya 100.000 lah. Itu juga saya punya ide lagi buat membuka usaha takoyaki. Takoyakinya itu alhamdulillah sudah sedikit lah bisa buat makan. Itu aja. Mungkin ada sekelumit dari teman-teman mau inspirasi apa yang bisa dijual buat barang-barang apa gimana? Udah begitu aja dari saya, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Udah masuk. Gantian yang Ahwat. Kholilah. Rifik.
Dedekan sama yang Ahwat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini? Belum ditanya udah ngambul dulu. Iya, belum ditanya ini. Desti, Protect Food. Indi diniati dapat air. Air tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinasti, usaha saya yaitu Depot Air. Awal mula adanya Depot Air ini dari tahun 2015 yang awalnya dipegang oleh mama saya dan setelah saya lulus diberikan kepada saya. Awalnya mama saya membangun Depot Air ini karena iseng dan hanya untuk menambah Iseng. penghasilan. Nah, untuk kendalanya Gabut malah sukses. semakin sini itu lebih banyak depot air yang dibuka di sekitar wilayah saya. Jadi Saingan berarti. banyak pesaing. Nah, itu kadang ada komentar-komentar atau komen dari pembeli airnya itu berubah kayak bau atau rasanya berubah. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Tanya. Nah, jadi usaha airnya tadi kan ada komplain ya. Gimana cara menghadapinya? Menghadapinya ya memperbaiki kualitas air. Pakai air apa? Air dari Gunung Lawu. Bukan? Enggak tahu. Intinya dia Sampai ketan, Asturian, Irma. Irma, sampai ketan ada nggak? Ada. Rengginang. Siapa Rengginang ini? Usaha rengginang. Siapa Rengginang? Ada namanya. Lutfi. Oh, lu. ini dari tadi ketemu lo kan. Kita lanjut. Ya udah makan lu. Gak mau ngaku ini. Lutfi rengginang. Itu apa pirakan Rengginang itu? Gara-gara pertama di Petarit jadi Kongguan juga di isinya Rengginang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya usaha rengginang itu bukan usaha saya tapi usaha orang tua saya. Alhamdulillah. Waris berarti. Enggak. Mungkin usaha itu dimulai dari waktu 2010 pas saya kecil. Di situ saya termotivasi dengan sama orang tua saya karena melunjaknya apa ya pesanan-pesanan yang di ini gitu dipasarin ya. Di situ saya ada rasa ingin belajar dan ingin mengembangkan apa ya enggak alat yang dibuat untuk rengginang gitu dipermudah. Kemudian saya membuat alat yang apa ya yang saya buat untuk memudahkan mencetak rengginang itu. Dari situ
saya dapat dukungan dari orang tua saya supaya saya bisa melanjutkan usaha penggiling-gilingan. Giling-gilingan. Ya, Kalau giling itu banyak apa giling? sagu tepung ketan ya. Ketan giling. Giling-gilingan. Iya. Di mana lokasinya di mana? Cibodas. Ya itu kan mulai usaha giling. Giling tuh modalnya nggak gede kan, cuma beli misalnya pemula ya. Beras, beli beras ketan 1 liter berapa 15.000. Wah, yang lain-lain cuma terasi sama garam. Ya modal total 20.000 aja udah ini. Bahan-bahan yang lain kan tentu apa kita udah punya. Jadi usaha itu action dulu, maju aja dulu, jalan aja dulu, jangan mau usaha di kita. Beli beras 1 ton, beli ini, kayak perusahaan gede, jalan dulu, kalau udah jalan baru sambil ikutin. Ya, itu usaha ya. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naila, usaha apa Naila? Jajanan, ayo. Nggak ada nggak Naila? Naila ada nggak? Nggak ada. Tadi Nurjana nggak ada ya? Ferli, catering. Pas. Sabar enggak? 9:40 sama. Waalaikumsalam. Jadi jika nanti saya sudah ingin usaha catering, pertama saya akan mencari chef pasti pertama untuk modal usahanya. Nanti dari usaha yang sekarang saya sedang jalani atau sedang kerja, dan usahanya pasti dibantu oleh orang tua dulu. Sekian. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Budidaya tanaman hias, Yuli Nurlaili. Membuat kusen, popok. Tadi ada, Yuli ada, ayo maju dulu. Ada Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngarang. Itu aja yang presiden aja ngarang, dia akan ngasih makan gratis ngarang. Masalah ngasih enggak mau bodo amat, udah jadi presiden aja. Kalau tanaman hias, bagus semua. Insya Allah, saya punya rencana ingin usaha mengembangkan budidaya tanaman hias. Cuman yang jadi kendala, tanaman hias itu kan harus punya lahan yang besar. Tanam hias itu segini aja cukup, di rumah juga cukup. Yang penting ada kemauan. Ada. Ya udah. Berapa lama ini? Pokoknya
emang hasil dia sampai ribuan. usianya masih muda ya Pak. Kita bagusnya Masih kan aktif. kalau Kalau saya kan awal merantau di sini udah kerja di PT. kalau kita kan posting testing Jadi pikirannya itu udah nggak usaha tapi memberikan usaha pada orang lain, pada saudara. Jadi setiap punya bonus itu saya bikin usaha bagi saudara yang ingin bekerja. Jadi dari dulu usahanya ya dagang lah. Dagang ada apa? Saya ke makanan. Tapi sekarang sudah jadi lagi Pak. Sekarang laundry. Laundry bisa di rumah, bisa ngomong anak. Jadi lumayan kan laundry itu pekerjaan yang males buat ibu-ibu. Kalau Waalaikumsalam. Berdiri Mas. gosok itu lumayan bener dan nggak capek. Kalau laundry itu termasuk apa? Termasuk dagang atau jasa? Iya. Kalau nggak ada ya udah buat istirahat rebahan. Kalau ada ya alhamdulillah. Cuma setrika itu pekerjaan yang buat ibu malas pasti ada. Pasti biasanya pasti Lumayan. lumayan. Dan nggak kotor. Kita pasti bersih dan wangi. Rencana saya itu pengen bikin TK. Amin, amin, Tapi ya Kabul ya Allah, kabul, kabul. tempat saya Mas Suami lagi mencari-cari tempat-tempat yang pas sesuai. Mudah-mudahan kalau Allah mudahkan. Amin. Ntar kalau saya punya sekolah bisa daftar Ya. sekolah saya. Anak saya daftar, saya Bu. Ya kalau misalnya TK ini sekarang itu prospek di daerah sini itu sangat bagus ya. Perumahan-perumahan baru itu rata-rata satu perumahan minimal beberapa TK kan. Dari 300 perumahan aja bisa satu TK juga masih leluasa lah. Nah, cuman untuk tempatnya itu rata-rata kan kalau di rumah ya. Rumah lebih bagus lagi gitu. Kalau Jadi buku gimana? ruko sayang kalau ruko itu modalnya gede. Harga ruko itu lebih tinggi ya. Iya. Jadi kalau untuk TK jangan usahakan jangan ruko pakai rumah biasa. Kalau rumah biasa kan lebih luas. Dan orang-orangnya yang mau sekolah itu bukan orang-orang jauh, orang-orang sekitar rumahan biasanya. Pengennya sih kalau nggak di Mega Pak. Iya kalau nggak di Duan aja nggak apa-apa, yang penting kalau ruko sayang. Makanya kan biaya ruko. Kalau misalnya rukonya punya sendiri, kemudian kita sewakan ke orang lain. Kalau rukonya punya orang, biaya sewanya mahal. Kalau ruko ya, kalau TK itu lebih baik rumah. Atau mungkin kalau rumah ya tahan sendiri, lebih baik. Kalau sekiranya nanti dimudahkan anaknya ini dimudahkan Allah gitu kan seragamnya ke Pak Siapa tadi? Suryadi. ya Rahmat Pak. Rahmat ya Pak Rahmat. Pak Rahmat lah. Ya ada Pak Rahmat kan seragam, ada yang kaos, Pak Suryadi. Seragam tapi belum ada harus ada penasehat. Merasa mah gampang, saya juga siap nasihatin. Kalau nasihat itu kan nggak pakai modal. Termasuk tadi laundry itu nggak pakai modal. Ya Pak kalau kita ngebayangin, modal laundry mesin-mesinnya sekian, harga 100 juta, ya itu kegedean. Yang penting ada mesin cuci di rumah. Ya untuk pertama ya untuk memulai usaha apa yang ada kita pakai. Gitu. Jangan mau usaha, saya mau usaha mie gacuan. Kalau mie gacuan kan modalnya bangunan begitu. Ya mie yang ada di rumah aja, punya mie dua harga 540.000. Kompor punya, itu punya kita jual. Mie rata-rata berapa harga mie? 5.000.
5.000 modal 3.000 dapat untung 2.000 air aja air juga kan enggak air biasa jangan pakai air itu jadi duit. Kalau ngebayangin kompornya sekian dikalkulasi yang nggak usaha nggak jalan-jalan, yang penting apa yang ada ya tadi modal gue jadi. Kalau lo gede itu awalnya kalau lo besok gitu paling 2 juta kan, tapi kesininya nanti pasti nggak butuh apa-apa kan, itu paling jelas aja sama tenaga. Itu yang kalau yang 2 juta itu merencanakan ya. Kita di rumah punya gotokan enggak? Punya. Nah itu lu pakai dulu kalau misalnya memulai ya. Memulai nggak punya modal. Kita punya gotokan itu berapa sih rata-rata habisnya? Yang merek-merek biasa 300.000 misalnya. Dan 300.000 itu yang kita modalkan. Atau mesin cuci nggak punya, main busrut, cuci sendiri. Bisa. Siap aja. Jadi jangan kalau saya itu jangan terlalu banyak rencana, jangan terlalu banyak. Nah, yang penting mulai dulu. Nah kalau udah mulai baru kita apa nih kekurangannya. Dan caranya baru dilengkapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru pokok 100%. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, saya Alhamdulillah sudah lama ya itu usaha kusen, cuman kendalanya banyak Kak. Kadang di komplainan nggak sesuai ataupun kendala modal juga karena kayu yang ada beberapa jenis, ada yang murah, ada yang sampai mahal, tapi yang misalkan yang pesen mahal kan kita harus modal dulu, itu ya kendalanya. Cuma berjalan begitu aja Pak, nggak blok-blok gitu, jalan ada aja gitu, 1, 2, 3. Misalkan teman-teman ini kan masih pada muda ya, barangkali belum punya rumah ya, boleh pesan. Itu biasanya pesen kayu atau pesen baja? Kayu Pak, kayu ada yang main Andi ya kayak gitu, ya kurang paham sih nama-namanya, suami yang lebih ini. Dan juga misalkan hari-hari tertentu misalkan lebaran haji boleh pesan domba ya, kambing buat kurban, sewaktu-waktu aja. Banyak kendalanya mungkin harus nyewa tempat ya Pak untuk untuk kambing yang gitu ya. Ya, kambing itu kan apa ya? Ya kalau di perumahan mungkin bau atau Iya, apa. bau. Jadi harus jauh dari perumahan. Kalau di perumahan hanya beberapa ekor aja. Ada di simpan di rumah kosong. Insyaallah dari kualitas sih diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan ada pesan kambing tiap hari dimandiin gitu ya. Biar kelihatannya kelihatan orang kalau lihat barangnya bagus, terus dipelihara, terus sampai gemuk pas waktunya mau dipotong, itu kan seneng ya. Melihatnya mungkin itu usaha saya yang lagi dirintis sekarang, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih. Doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi terakhir nih. Ada. Adam. Sebenarnya saya itu Usahanya apa Adam? judal. Begal lah dia Pak. Kalau begal itu maksudnya ke jasa. Jasa begal. Hati-hati. Motor awas. Jasa begal beli 2 gratis 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Usaha saya
Alhamdulillah kemarin sudah membuka chicken. Alhamdulillah. Kalau percaya bisa makan siang. Cuman ada kegagalan dalam sebuah usaha saya. Terus dari mengatur manajemen dalam peruangannya. Kerjanya beres atau sendiri? Saya sebelum punya itu saya belajar dulu ke yang ahlinya ke daerah Depok. Jauh amat. Sini gak ada. Sini ada. Jauh. Asal kopi. Tepungnya tepung apa itu? Tepung biasa. Tepung aci ya? Ayamnya Apa sasa? ayamnya kan tiran kan. Ayamnya ayam apa gitu? Dia menampung. Kulit tepung aci ya. Ayam tiran. Terus kegagalannya kenapa? Ayam tiran. Gagalnya dalam mengatur manajemennya, manajemen peruangannya. Sempat berapa lama usaha chickennya? Setengah tahun. Setengah tahun lumayan lah. Setengah tahun Ada pengalaman. Nah, kalau namanya usaha itu kalau jatuh bangun lagi. Jadi kalau misalnya usaha ikan, udah jatuh ya ikan, saya mau usaha lain lagi. Harusnya nyambung ke yang itu juga. Jenis yang seperti itu. Khusus crispy. Jadi, kemarin kegagalannya apa nih? Kegagalannya ini. Nah, berarti yang kegagalannya itu diperbaiki untuk usaha ya. Semua usaha kadang-kadang kan kita tuh nggak sabaran. Nggak sabaran tuh untung kecil atau mungkin bukan untung, bukan rugi. Udah saya mah malas usaha, mending kerja aja. Kalau orang yang sudah gitu, yang nggak bakalan sukses. Orang sukses itu ingat presiden kita Prabowo. Gagal satu kali nyalon lagi, gagal satu kali nyalon lagi. Kalau dilihat KTP-nya mungkin pekerjaan tukang nyalon. Tapi alhamdulillah sekarang sukses jadi presiden. Ada yang sekali nyalon langsung sukses, Gibran sekali nyalon langsung sukses. Jokowi sekalian itu hoki. Kita mungkin kalau kita langsung usaha percikan langsung melejit, wah itu hoki. Tapi kalau gagal itu ujian. Jadi silakan bangkit lagi ya. Kakak juga sama, saya seperti itu. Termasuk saya hanya kuliner. Kuliner itu udah beberapa kali ya. Satu, mungkin ada 10 kali lah. 10 kali sampai sekarang. Kemarin terakhir bulan puasa saya masih usaha. Nah, terus kendalanya karyawan nggak datang. Nah, sehari ini baru buka lagi. Nanti kalau misalnya kelewat ke Cibarusah sebelum pom bensin itu ada yang punya saya warung Pak Nuk. Nah, itu ada saya sate Marangi sama sop ya, sate Marangi sama sop sama yang lain-lain lah. Ada ayam kalasan, ada kanan kalau dari sini kanan. Puri. Puri. Gerbang Puri. Gerbang Puri. Ya tempat nyewa, tempatnya nyewa. Nyewanya sama siapa? Sama Bu Linda. Bu Linda ngajak sini ya. Ya, saya nyewa mobil Linda. Nah itu namanya usaha seperti itu. Jangan cengeng. Jangan cengeng itu udah nggak sukses, udah melompong. Putus asa. Usaha apapun, ya. Tapi yang penting kalau usaha, saran saya jangan ini. Jangan usaha yang ini nih. Mungkin ada kan di antara kalian yang usahanya ini ada. Ada nggak? Yang terjebak ada yang terjebak. Yang terjebak banyak. Kalau mau usaha multi level marketing, kalian jangan punya upline. Insya Allah sukses. Punyanya downline. Misalnya fried chicken, multi level fried chicken, misalnya. Dia nggak punya upline, yang punya downline semuanya. Ini nanti kalau masa bisa fried chicken ini daftarnya 1 juta, misalnya daftar jadi member 1 juta. Ada dapat 100 member, dapat 100 juta. Udah 100 juta, kan kita kan nggak punya upline ya. Kalau punya upline nanti bagi-bagi.
Kalau misalnya ngerekrut, gitu ya. Misalnya tadi perhatikan, ngerekrut kan 1, 2 terus. 1 juta, ada 100 member, 100 juta. Nah, dikasih nih kalau ngerekrut dapat 1 orang kasih 100, teman, dikasih 100. Kita mungut 1 juta dibagiin 100, kalau ke 2 orang 200. Masih ada untung 800. Udah duit udah ngumpul kita udah jadi miliarder, bangkrutin. Perusahaan bangkrut. Nah, kita udah untung tuh. Bikin lagi marketing multi level yang baru. Seperti itu. Kalau multi level. Makanya kalau dari sini mungkin ada yang korban-korban multi level, ada. Ya itu udah data emang kayak ini. Masuk bagus keuntungan sekian, sebulan sekian. Itu paling 1 orang 2 orang yang untung kayak gitu. Ya termasuk Yusuf Mansur. Multi levelnya ada Yusuf Mansur. Ada yang mau untung, yang korbannya banyak. Jadi kalau multi level jangan punya upland. Kalau kalian mau usaha multi level jangan downline, jangan diajak nggak ikut. Nantinya kita model kemarin ada yang datang ke rumah ini PTBS, Pak saya dari PTBS. PT-nya punya kamu bukan? Bukan PT kamu mah. Kalau PT kamu saya mau. Ayo PT orang lain PTBS. Yang masarin apa tuh PTBS itu? Ngiritin bensin Ya kayak gitu. Pokoknya ke rumah. Pak saya kalau misalnya Bapak masuk ke PTBS, nanti saya akan pesan kaos Pak. Sekian. Ya udah pesan aja, jangan barter gitu, hanya kaosnya pesan sampai 50. Nah, ya saya mah emang nggak mau yang kayak gitu ya, nggak mau multi level. Dulu janjinya nanti saya akan dapat motor, saya dapat mobil, dapat ini. Nyampe sekarang nggak dapat. Itu padahal orangnya aktif. Jadi yang usaha jangan yang ini, jangan lah, dihindari yang ini. Terus juga ada yang mode sekarang like TikTok, ya kayak gitu hindari. Yang real aja. Kita yang real. Yang benar tadi dagang apa tuh? Ikan, dagang es teh, itu kan real. Ada barang, ada uang. Atau mungkin tadi YouTube. Nah, kalau YouTube kan kita nggak modal. Itu cuma konten kreatif. Kita kadang-kadang senang nih sambil jalan-jalan sambil buat YouTube, sambil belajar sambil lihat YouTube. Cuma kadang-kadang capek juga. Dijanjiin ini belum, kalau yang kemarin saya FB tuh belum tercapai. Ada yang satu yang susah kecapainya apa tuh, ngerekrut kalau masalah rekrut capek. Nah, kecuali kalau misalnya kita main medsos itu sekalian, kayak model Dedi sekalian jalan-jalan, sekalian di mesosin dijual, ada situ banyak penggemar langsung. Misalnya orang yang apa, ada yang kemarin saya punya teman dia jualan emas, jadi tiap hari konten emas, sekalian dia jualan, sekalian dia konten, dari like dapat, dari jualan juga dapat. Atau yang tukang kuliner, dia kuliner juga, dia jualannya jualan kuliner, nah terus dari YouTube-nya juga dapat. Jadi coba, jadi bukan hanya ininya YouTube-nya, bukan hanya metode, tapi yang utama yang jualan itu. Ya kayak Dedi kan sekarang nih jadi gubernur, kan ini yang lebih banyak lagi, yang apa subscribernya kan lebih banyak. Atau sambil itu ya dapat uang juga, citra juga bagus. Nah, mulai usaha, bagaimana mulai usaha? Yang mulai usaha itu tadi, ya. Jadi jangan mulai aja dulu, jangan apa kita dirinci nih, harus seperti ini. Tadi model laundry harus beli mesinnya. Wah kalau yang rumah tangga itu mah jelek, saya harus beli yang bagus, yang harga 100 juta. Belum sertifikatnya, pakai yang keren. Ya itu sementara kita kan nggak punya modalnya, modal dengkul. Nah kalau modal dengkul, apa yang ada yang bisa kita pakai, gunakan, kita pakai. Kecuali kita udah jalan, wah ini orderan nih, udah sehari bisa 100 kilo. Wah ini
kalau mesin biasa nggak ke handle, nah baru kita mulai ngotak. Mungkin kalau misalnya nggak punya modal, bisa pinjam, bisa ke bank atau bisa ke tetangga, bisa ke mertua, IMF ya, istri, mertua, istri, mertua, family. IMF itu, tapi kalau dulu kan terkenal banget, yang rentenir IMF, rentenir global, nah, zaman Soeharto, Alexander itu IMF ininya, donasinya. Jadi itu jalan dulu. Ya, termasuk apapun ya, apapun itu. Terus yang kemarin yang saya bahas, kunci dari mulai usaha itu diantaranya modal ya, modal. Tapi modal relatif, gede kecilnya relatif. Berani, mental, terus modal, berani, mental, ilmu juga penting ya. Ibu jangan usaha nggak tahu apa-apa. Ya kalau mau usaha percikan ya minimal kita tadi khusus dulu. Sampai ke mana Depok ya? Kemana khususnya? Depok. Depok. Itu kan ilmu. Mau usaha percikan, modal nggak ada, berani nggak ada, mental nggak ada, ilmu nggak ada. Wah saya mau atau punya modal aja, mudah-mudahan 1 juta mau usaha percikan. Nah, itu nggak punya yang lain-lainnya, itu juga gagal. Tapi kalau jalan dulu, kalau modal 100 juta, jangan 100 juta dulu, misalnya 10 juta dulu. Nah, ternyata dari 10 juta tuh usahanya gagal, dan di situ ada ilmu. Oh kemarin saya gagal ini, ini caranya di sini. Nah, di situ baru yang 90 jutanya ini dikeluarin. Jadi nggak langsung, jadi itu kita proses. Ya banyak lah kalau namanya jatuh bangun. Kalau kita cerita di sekitar kita mungkin banyak yang usaha itu modal dari modal kecil sukses. Ada yang modal gede juga sukses, banyak. Yang penting dalam usaha itu memulai itu satu modal relatif ya, termasuk tadi modal info juga boleh. Modalnya ada dengkul itu lebih berharga daripada uang 100 juta. Benar nggak? Nah, potong dengkulnya beli. Apalagi kemarin bulan puasa, lebaran, dengkul sapi, mahal. Wah, dengkul manusia lebih mahal lagi. 100 juta aja kan dijual. Ada yang orang yang dijual dengkulnya 100 juta. Oh saya butuh modal dengkul saya jual. Satu. Nah, tapi yang beli ada nggak? Ada. Yang beli ada. Tidak ada orang jual. Pak, saya jual. Jual apa? Kuliner saya deh. Jual keahlian. Oke. Berarti kan dia modal dengkul. Saya beli. Oke, saya gaji sebulan sekian. Itu modal dengkul. Dia hanya modal dengkul, saya yang belinya. Bulan saya gaji 3 juta misalnya. Itu dengkulnya sebulan harga 3 juta. Ada yang harganya 100 juta. Dengkulnya itu sampai 3 miliar. Dengkulnya kemarin yang pengoplos pertama itu sebulan itu modal dengkul. Buat apa? Ya buat nguntungin Pertamina atau buat nguntungin pribadi. Buat nguntungin itu. Jadi modal itu relatif ya. Berani udah jelas ya. Nggak berani ya nggak usaha. Berani usaha nggak takut. Berani usaha takut gagal. Takut gagal, jangan usaha. Takut usaha, pasti gagal. Gak ada orang sukses yang gak usaha, pasti gagal. Orang yang gak usaha itu pasti gagal. Berani usaha, takut gagal. Jadi kalian harus berani, nggak takut gagal. Kalau takut gagal ya jangan usaha. Saya emang nggak takut gagal, usaha. Tapi kalau takut usaha pasti gagal. Jadi mulai ya. Kita target semuanya punya usaha. Besar atau kecil itu relatif. Yang penting mulai dulu. Pak saya nggak punya modal. Modal itu yang tadi
gampang, goreng mie. Mie punya dua, yang satu jual, yang satu makan. Dua dapat untung 2.000. Yang 2.000 dibelikan lagi besoknya, dapat dari dua itu bisa jadi 4. Terus berkembang. Kan kalau orang dulu politiknya sederhana, punya ayam 1, ayam bertelur 10. Itu apa tuh? Sederhana, ayam 1. Sebulan bertelur 10. 10 itu dalam setahun dia nanti bertelur lagi. Terkumpul, jadi kaya. Itu politik orang dulu. Tapi ya realitanya nggak seperti itu. Kadang-kadang omongan dengan realita jauh. Ya, tapi kalau kita sudah menjalankan, kita akan tahu di mana kelemahannya. Ya tadi nanti yang kuliner saya silakan boleh dicoba. Nah, tempatnya strategis kalau tempat di pinggir SPBU gerbang perumahan. Mungkin mau kerjaan nih, habis ini saya mau mau makan-makan atau mau kumpulan. Kalau kumpulan cukup buat paling 20 lah, 20, 40. Berarti satu kelas ya cukup. Di luar di 20, di dalam 20. Cuman sekarang mejanya belum kayak kalau kumpul aja cukup 40. Cuman kalau meja masih terbatas. Cuman kita tetap jauh saya penting jalan dulu. Itu aja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang nanya nggak? Kalau ada silakan. Tadi kalau L'Oreal tadi yang bikin TK pendamping banyak ya, orang-orang apalagi yang udah, terutama yang udah punya TK, pengalaman sharing itu pasti mereka mau. Kalau saya belum punya, ya cuma kalau misalnya saya nyari ini itu cuma ide, belum praktek, jadi belum teruji, idenya itu belum teruji. Tapi kalau yang sudah punya TK, dia ngalamin, itu dia punya ide tapi